Hari itu, Asuraya mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Dia telah mengenakan baju besi ringan berwarna perak, menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari perisai yang dia gunakan ketika dia melatih Long Hao Chen, ada juga pedang yang berat di punggungnya. Koper portabelnya dilemparkan ke Long Hao Chen yang meletakkannya di cincin spasialnya, Forget Me Not. Pakaian Long Hao Chen sangat polos dibandingkan dengan gurunya. Dia bahkan tidak memakai baju sirahnya, dia hanya memiliki pedang dan perisai. Perisai itu adalah Radiant Shield yang diberikan Li Xin padanya. Guru, bukankah kita akan pergi ke Gunung Suci Ksatria? Long Hao Chen bertanya dengan tatapan bingung saat dia kembali. Sepertinya dia sedang menuju ke belakang aula Haoyu. Ikuti saja aku, kata Asuraya dengan santai. Tanggapannya seperti itu hanya karena Long Hao Chen adalah orang yang bertanya. Jika itu adalah orang lain, dia hanya akan didiskreditkan saat dikutuk. Saat mereka memasuki tempat latihan, latihan para ksatria belum dimulai. Sebagian besar dari mereka mungkin masih sarapan di kafetaria, jadi sangat sepi di dalam tempat latihan. Asuraya berhenti dan seperti pedang bermata dua, dia mendorong tangan kanannya tiba-tiba ke dalam kehampaan. Cahaya emas pucat berkumpul untuk membentuk pola emas yang bergerak di udara. Long Hao Chen telah melihat tindakan ini sebelumnya. Li Xin pernah menggunakannya sekali, bukankah ini metode untuk memanggil tunggangan pertempuran? Mungkinkah guru ini juga menjadi ksatria sejati sebelum usia 20, dan selanjutnya, mengunjungi Gunung Suci Ksatria? Cahaya emas naik dan cahaya keemasan cerah membentuk gerbang yang bersinar dengan cahaya terang. Bersama dengan jeritan nyaring yang bisa didengar, sesosok keluar dari cahaya keemasan. Melihat sosok ini dengan jelas, Long Hao Chen tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Dia telah berlatih dengan Yehua selama 2 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran Yehua. Itu adalah seekor burung besar dengan seluruh tubuhnya diwarnai kuning muda. Itu keluar dari cahaya keemasan, tingginya lebih dari 2,5 meter, bulu kuningnya berbentuk lingkaran yang eksotis, dan kepalanya juga bulat sempurna. Tubuhnya terlihat sangat kasar dan kuat, dan sepertinya ada lapisan cahaya kuning elemen tanah samar yang memancar darinya. Selama berlatih dengan ayahnya, selain dari pelatihan sehari-hari, Long Xingyu juga mengajarinya semua jenis pengetahuan, yang secara alami mencakup pengetahuan tentang binatang ajaib. Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Chen menyadari bahwa ini adalah binatang ajaib terbang dengan elemen tanah yang langka, namanya adalah Vibrant Mountain Bird, binatang ajaib peringkat 6. Secara umum, sebagian besar makhluk magis terbang termasuk dalam sistem elemen angin, sisanya berada di sistem elemen lain, tetapi sistem elemen bumi yang menerbangkan makhluk ajaib adalah yang paling langka dari semuanya. Kecepatan Vibrant Mountain Birds mungkin tidak terlalu cepat, tetapi apakah dalam hal batas pemuatan atau pertahanan, tidak ada binatang ajaib terbang dengan peringkat yang sama yang bisa menandingi mereka. Guru, jadi Anda adalah ksatria lintas udara, kata Long Hao Chen dengan kagum. Di antara ksatria langkah kelima, hanya satu yang memiliki tunggangan pertempuran terbang yang bisa menyebut dirinya ksatria lintas udara, jika tidak, dia hanya bisa disebut ksatria bumi. Tanpa ragu, dalam peringkat yang sama, ksatria lintas udara secara alami adalah yang lebih kuat. Saat Asuraya menunjukkan mata lembut yang langka, burung gunung yang bersemangat menundukkan kepalanya, membiarkan dia mengelusnya sedikit sebelum melebarkan sayapnya yang besar lebar 5 meter, dan sedikit berjongkok. Asuraya menarik Long Hao Chen, sedikit melompat dan mendarat di atas punggung burung gunung Vibran. Sebelum Long Hao Chen bisa bereaksi, angin kencang bertiup, burung gunung yang bersemangat melakukan start pendek, mengepakkan kedua sayapnya dengan kuat, lalu terbang ke langit. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melakukan perjalanan dengan binatang ajaib terbang, merasa sedikit gugup, tanpa sadar dia meraih bulu burung gunung hidup. Pemandangan di bawah dengan cepat menjadi lebih kecil, dan segera, burung gunung yang bersemangat sudah tinggi di udara. Lapisan esensi bumi berwarna kuning dilepaskan dari tubuh burung gunung bersemangat ini, itu membungkus Long Hao Chen dan Yehua, memastikan bahwa mereka tidak akan tertiup angin. Sepasang sayapnya masih mengepak, maju menuju cakrawala. Long Hao Chen tahu bahwa tunggangan binatang ajaib secara spiritual terhubung dengan tuan mereka, jadi burung gunung yang bersemangat ini secara alami tahu kemana tujuan mereka. Begitu cepat, kota Haoyu berangsur-angsur menjadi lebih kecil di bawah mereka saat burung gunung yang hidup naik di langit sampai mencapai ketinggian yang mendekati 1 kilometer, ketinggian untuk terbang. Duduk di punggungnya yang lebar memberikan perasaan mulus yang tak terduga. Bagaimanapun, Long Hao Chen belum berusia 14 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu fantastis. Burung gunung yang bersemangat ini jelas merupakan binatang ajaib yang sudah dewasa, perasaan saat terbang di punggungnya benar-benar luar biasa.
Saat kita akan tiba di Gunung Suci Ksatria, akan luar biasa jika aku bisa mendapatkan binatang ajaib ini. Yehua bereaksi, sangat iri. Long Hao Chen mengangguk tanpa menahan sedikit pun. Yehua berkata, kamu juga akan memiliki kesempatan. Saya akan memberitahu Anda tentang tempat-tempat di Gunung Suci Ksatria di mana Anda dapat mencari teman binatang ajaib. Anda harus ingat apa yang akan saya katakan. Iya. Yehua melanjutkan, Gunung Suci Ksatria adalah tanah magis kuil Ksatria kami didirikan. Pegunungan ini merupakan landasan yang dibangun beberapa generasi setelah upaya besar. Lebih tepatnya, Gunung Suci Ksatria, dengan sendirinya, merupakan susunan magis yang sangat besar. Di dalam jangkauannya, semua makhluk ajaib menjadi bersahabat dengan manusia, sementara kekuatan mereka dibatasi. Di Gunung Suci Ksatria, binatang ajaib tertua bahkan bisa berkomunikasi secara mental. Setiap manusia yang memasuki gunung harus berusia di bawah 20 tahun, energi spiritualnya pasti telah mencapai level 200, dia pasti telah mengalami kebangkitan suci, dan dia juga harus mendapat persetujuan dari kuil Ksatria untuk cukup dekat dengan sihir ini. Binatang. Anda harus ingat bahwa, di sana, yang Anda cari adalah pendamping hidup, bukan sekadar tunggangan. Dia akan menjadi teman Anda yang paling setia dan, kecuali Anda mati, dia akan menemani Anda seumur hidup. Dia bahkan akan lebih dapat diandalkan daripada teman masa depan yang akan Anda miliki. Saat mencari tunggangan di Gunung Suci Ksatria, ada faktor keberuntungan yang besar. Secara kebetulan, Anda mungkin akan menemukan tunggangan yang cocok setelah langkah pertama Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki kesempatan ini, saya khawatir bahkan jika Anda menunggu selama 10 tahun atau 100 tahun, tidak akan ada binatang ajaib yang memperhatikan Anda. Jadi, memasuki Gunung Suci Ksatria, dalam beberapa arti, adalah proses yang terdiri dari mencari kesempatan. Mendengar sampai bagian ini, Long Hao Chen bertanya, Guru, bagaimana saya bisa mencari kesempatan ini? Yehua menghela nafas, dengan lembut membelai bulu di punggung temannya, setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Pada saat itu, ketika saya bertemu burung gunung bergetar saya, tingginya belum sepertiga meter, namun pertama kali saya melihatnya, hati saya merasakan keintiman yang kuat dengannya. Sebagian besar hewan ajaib di Gunung Suci Ksatria tidak akan menyerang manusia, tapi ada beberapa dengan temperamen keras yang akan memperingatkanmu segera setelah kamu masuk ke wilayah mereka. Jika Anda bertemu dengan binatang ajaib semacam ini, ubin yang disediakan oleh kuil akan memberitahu Anda sampai batas tertentu. Jangan gegabah masuk ke dalam range wilayahnya. Jika Anda berdua dipersatukan oleh takdir, itu secara alami akan datang kepada Anda. Jenis binatang ajaib ini seringkali merupakan keberadaan yang relatif kuat di dalam Sacred Mountain Night. Long Hao Chen mengingat petunjuk Yehua, dia tidak akan berani sedikit pun ceroboh. Seorang rekan, guru benar, di masa depan saya akan memiliki tunggangan dan pendamping saya sendiri. Tapi gunung seperti apa itu? Guru, akankah jenis tunggangan yang ditakdirkan untuk saya jinakkan terkait dengan potensi bawaan saya? Long Hao Chen dengan penasaran bertanya. Yehua mengangguk dan menjawab, tentu saja itu akan ada hubungannya. Sederhananya, ke atas, mengakui Anda sama seperti mengakui potensi bawaan Anda. Semakin tangguh binatang ajaib itu, semakin mendesak dia dalam hal kemampuan rekannya. Tentang masalah ini, keberuntungan saya sangat baik saat itu.